Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ceza Melvinosa, Aulia Amanah, Vanessa Angelia. Baiklah, sepertinya hadir semua. Kalian sudah pada sarapan belum? Sudah? Ceza sarapan pakai apa? Pakai telur? Oke. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Hitungan ketiga, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, raya pada makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS yaitu topik B, kondisi perekonomian di daerahku. Ini kita akan belajar IPS dengan tujuan pembelajaran menelaah kondisi dan aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Topik B, kondisi perekonomian di daerahku. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa saja bentuk aktivitas perekonomian di daerah kalian? Dan apakah aktivitas perekonomian andalan di daerah kalian? Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian di daerah kalian? Baik, di sini Ibu akan membacakan materinya, aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi di masyarakat sangat beragam. Ada pertanian, ada perkebunan, perikanan, peternakan, dan perdagangan. Juga jasa, pertambangan, dan perindustrian. Ada yang bekerja di perkantoran, bank, sawah, ladang, tempat perbelanjaan, pabrik, pelabuhan, dan tempat lainnya. Nah, ada gambar yang bisa kalian lihat. Bahwasanya gambaran pertama ada contoh aktivitas masyarakat di perkotaan. Nah, aktivitas perekonomian di masyarakat itu kan banyak. Nah, ada gambar yang menunjukkan aktivitas perekonomian di perkotaan. Ada juga gambar yang menunjukkan contoh aktivitas masyarakat yang ada di pedesaan. Sumber daya alam dan jenis aktivitas ekonomi. Kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki suatu tempat akan sangat berpengaruh kepada jenis aktivitas perekonomian masyarakatnya. Semakin banyak sumber daya yang dimiliki, maka semakin mudah pula pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Jika kondisinya berlimpah, sumber daya tersebut akan didistribusikan ke daerah lain. Sebaliknya, jika di daerah setempat sumber daya yang diperlukan tidak tersedia atau sedikit, maka sumber daya tersebut akan didatangkan dari tempat lain. Dengan demikian, semua kebutuhan masyarakat setempat dapat terpenuhi. Saat suatu barang kebutuhan masyarakat dapat diproduksi di daerah sendiri menggunakan sumber daya alam yang ada, maka barang tersebut dapat dikatakan sebagai barang asli atau barang khas daerah tersebut. Jika produksinya memiliki kualitas unggul, maka akan menjadi produk kebanggaan daerah. Nah, apa saja sih faktor pendukung kondisi perekonomian yang ada di daerah? Nah, yang pertama ada bangunan, jembatan, dan jalan atau infrastruktur.
Nah, yang kedua ada teknologi. Dan yang terakhir ada sumber daya manusia. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, apabila cukup, di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Kelompok pertama terdiri dari Ceza dan Aulia. Dan yang terakhir ada kelompoknya Vagina dan Anasya. Ceza kelompok 1 dan Vagina kelompok 2. Ibu bagikan lembar kerja peserta didiknya ya. Anak-anak perhatikan dulu ke depan. Nah, cara mengisi LKPD ini yang pertama kalian tulis dulu identitas diri kalian masing-masing dan kalian kelompok berapa, lalu tulis juga kelasnya. Baik, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanya ke depan. Anak-anak coba perhatikan ke depan terlebih dahulu. Di sini teman kalian Ceza bertanya, Bu, ini nomor 1 ditulis di halaman yang kedua ya, Bu? Iya, betul. Jadi nomor 1 jawabannya ditulis ke nomor halaman kedua. Karena di halaman pertama itu kalian cukup menuliskan identitas diri kalian, dan nomor 2 itu untuk jawaban nomor 1-nya dan seterusnya. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Baik, sepertinya sudah selesai semua. Terima kasih sudah mengumpulkan ke depan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah soalnya sulit atau mudah? Iya. Anak-anak setelah mengerjakan LKPD, kalian lelah nggak? Nah, di sini Ibu ada ice breaking. Nah, setelah mengerjakan LKPD, sepertinya kalian semua sudah lelah. Di sini Bu ada ice breaking biar kalian kembali semangat. Perhatikan ke depan ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1. Nah, apakah kalian mengerti setelah Ibu contohkan? Jadi, tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3, cool. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Nah, setelah kita coba bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, setelah belajar pada hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Boleh angkat tangannya. Baiklah, Ceza, boleh disimpulkan. Baik Ibu, jadi kesimpulannya yaitu aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas ekonomi masyarakat terdiri atas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, industri, peternakan, dan pertambangan. Aktivitas ekonomi di suatu daerah bergantung pada kondisi geografi, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana. Aktivitas ekonomi mempengaruhi kondisi perekonomian di suatu daerah. Baik, terima kasih Ceza telah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, kita beri tepuk tangan untuk kita semua karena telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ibu mengapresiasi atas
Ibu memberikan apresiasi kepada kalian semua yang telah mengerjakan LKPD, dan kepada Ceza Ibu juga memberikan apresiasi karena telah berani menyimpulkan pembelajaran hari ini. Baiklah, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, karena kalian semua sudah menyelesaikan LKPD dan Ceza juga sudah memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita pada hari ini, Ibu memberikan apresiasi kepada kalian semua. Jadi marilah kita karena kalian telah mengerjakan LKPD dan Ceza juga sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu memberikan apresiasi kepada kalian semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah anak-anak, Ibu ada motivasi untuk kalian semua. Teruslah belajar hingga cita-cita kalian tercapai. Jangan pernah untuk berputus asa ketika cita-cita kalian belum tercapai, dan teruslah mengejar cita-cita kalian setinggi langit. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.